Saat ini juga ada emak-emak ya yang bergabung di ARM itu ya. Itu pun juga sudah akan melakukan gugatan. Jadi ini sudah bergulir dan ini akan menjadi gulungan bola salju yang tidak saja membuat Pak Joko Widodo ini semakin sempoyongan, justru akan tergulung oleh bola salju itu. Jadi nggak tanggung-tanggung ini. Di Singapura, akademisi yang berkomentar tentang kejanggalan atau keanehan dari riwayat pendidikan Gibran di Singapura itu nggak main-main. Profesor Zulfikar dari Nanyang University. Ya, jadi terkait dengan hadangan maupun hambatan kepada RRT ini saya juga mengingatkan justru kepada pihak Joko Widodo dan para termulnya bahwa sesuai dengan sejarah panjang umat manusia, siapa yang dihambat itu dia akan makin populer. Siapa yang dihadang atau ditekan, dia akan makin melenting dan akan makin melejit. Ya, ini hukum alam. Jadi sama seperti yang terjadi pada kondisi sekarang terkait dengan ijazah Joko Widodo, di mana dalam 5 bulan RRT berjuang untuk membongkar otentitas ijazah Joko Widodo dan kemudian mengalami kriminalisasi, mendapatkan pemeriksaan ya. Selain itu juga ancaman-ancaman verbal maupun non-verbal, ancaman fisik maupun non-fisik ya. Tetapi kami terus maju ya, bahkan tidak surut langkah kami untuk melakukan amanah ya terhadap profesi kami atau terhadap kompetensi kami sebagai akademisi dan sebagai ilmuwan ya. Justru makin hari kita makin lihat, sekali lagi bukan hanya Pak Joko Widodo yang sempoyongan, tapi termul-termul ini semakin kurang bahan. Jadi yang mereka lakukan selama 5 bulan ini dan bahkan sampai sekarang, ancaman terus. Apa yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka sampaikan kepada masyarakat itu kan ancaman terus dan ancaman terus. Justru itu menunjukkan siapa yang melakukan ancaman, dan ancaman itu juga itu saja. Itu selain dia tidak relevan, dia tidak punya bahan, dia tidak punya ilmu. Yang dia punya satu-satunya adalah ancaman. Dan bahkan ancaman yang paling mutakhir ini ya, ancaman yang paling baru dari termul ini kan ancaman yang bahkan sampai melanggar undang-undang pornografi ya, dan kemudian juga menggunakan ya atau memanfaatkan ya kelemahan dari kaum perempuan yang tidak berdaya, bisa diprovokasi ya untuk bahkan mengancam akan melakukan demo besar-besaran. 500 orang perempuan nanti akan buka bra dan celana dalam, itu kan luar biasa. Itu dari kata-kata itu saja sudah melanggar undang-undang pornografi dan melanggar undang-undang ketertiban umum ya, apalagi kalau itu dilaksanakan. Jadi saya ini betul-betul sedih ya. Kenapa termul itu sampai hilang akal dan hilang kewarasan, sampai memanfaatkan kelemahan dan mungkin juga kurangnya pendidikan dari para tokoh termul perempuan itu yang ikut konferensi pers itu ya. Jadi ini pendidikan yang sangat tidak bagus yang dilakukan oleh para termul selama ini di dalam mengantisipasi atau melawan dari kebenaran yang dilakukan oleh kami RRT ya. Kalau kami tetap ya, jalur yang kami gunakan ini adalah jalur ilmiah, jalur saintifik. Jadi kalau seandainya para termul atau Joko Widodo ini tuh punya sebuah counter kepada kami, ya counternya secara ilmiah, bukan dengan
tindakan-tindakan yang semakin mereduksi dari kewarasan ya, semakin jauh dari akal sehat ya. Jangan seperti itu. Karena apa? Tindakan yang kalian lakukan itu adalah tindakan bunuh diri ya. Tindakan bunuh diri yang sangat merugikan Joko Widodo sendiri ya. Jadi itu terhadap ancaman, sekali lagi ancaman itu sudah kenyang kami terima ya, dan yang membuat kami akan diproses dan sebagainya itu bukan kalian para termul, tetapi hukum. Maka kita di sini juga sekaligus melakukan ujian. Ya, kasus ini, kasus ijazah Joko Widodo ini adalah ujian dari bagaimana Presiden Prabowo Subianto itu mampu atau tidak menegakkan hukum di Indonesia. Jangan kemudian ganti presiden ternyata impact atau dampak yang terjadi pada aktivis-aktivis politik dan orang-orang yang vokal masih sama saja dengan yang terjadi 10 tahun yang lalu di rezimnya Joko Widodo. Saya sangat yakin sebetulnya bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto itu bukan orang sepicik atau sepengecut Joko Widodo ya. Pak Presiden Prabowo kita tahu beliau itu selain sangat cerdas juga pasti mudah-mudahan wawasannya jauh lebih luas daripada Jokowi. Jadi ini kita sama-sama sebetulnya melakukan kalkulasi dari langkah-langkah strategi yang kita lakukan. Kalau kami ya bersama tim kuasa hukum kami, bersama teman-teman akademisi dan peneliti, ini kami melakukan 2 langkah yang legal. Pertama adalah langkah ilmiah, yang kedua adalah langkah hukum. Kita bersurat meminta pihak UGM untuk mematuhi undang-undang keterbukaan informasi publik itu juga dilakukan dengan prosedur secara elegan dan sekaligus menghormati hukum. Kemudian kami juga bersurat kepada KPU dan sudah dapat jawaban tanggal 2 Oktober yang lalu, itu juga secara legal. Ketiga, para termul juga sudah harus menyadari, kenapa? Masyarakat Indonesia ini bangkit semua. Saya beberapa bulan yang lalu sudah sampaikan, kalau sampai RRT ini dikriminalisasi, apakah kasus akan berhenti? Apakah Joko Widodo kemudian akan menang? Apakah ijazah dinyatakan palsu? Tidak. Akan muncul ROI berikutnya, muncul respon berikutnya, muncul tifa berikutnya, dan sekarang sudah terjadi. Sorry, apakah ijazah dinyatakan akan asli, bukan palsu? Ya, gimana? Konteksnya tadi. Ya, jadi sekali lagi nih saya sampaikan ya, sudah muncul orang-orang berani sudah muncul. Bukan cuma mereka berdua ya. Di Solo sudah muncul. Ada yang namanya Saudara Topan Hakim yang melakukan citizen lawsuit ya, di bawah tim kuasa hukum kami juga Pak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan di Solo. Kemudian di Jogja juga sudah ada beberapa orang yang melakukan gugatan, dan tidak tertutup kemungkinan gugatan demi gugatan terhadap Joko Widodo, terutama terkait dengan keaslian ijazahnya ya, menggugat keaslian ijazahnya, ini akan terus bergulir. Saat ini juga ada emak-emak ya yang bergabung di ARM itu ya, itu pun juga sudah akan melakukan gugatan. Jadi ini sudah bergulir dan ini akan menjadi gulungan bola salju yang tidak saja membuat Pak Joko Widodo ini semakin sempoyongan, justru akan tergulung oleh bola salju itu. Jadi ini sebetulnya adalah momentum bagi Joko Widodo sendiri untuk mengakui ya. Kemudian momentum bagi pemerintah untuk menegakkan hegemoninya, untuk menegakkan kewibawaan sekaligus power dari Presiden Prabowo untuk bisa mengelola ya kasus dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Ini saya nggak bilang dugaan lagi ya, karena secara saintifik sudah kami buktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu memang palsu ya. Tinggal sekarang bagaimana sikap dari Pak Joko Widodo. Saya mengimbau kepada rakyat Indonesia, ayo kita dorong Pak Joko Widodo untuk mengaku bersalah, bertobat ya. Soal urusan hukum biarlah nanti diselesaikan oleh para ahli hukum ya. Tetapi untuk saya selaku warga negara Indonesia, ayo rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, ayo kita sama-sama dorong agar Pak Joko Widodo itu mau mengaku, mau bertobat ya. Kemudian ya kita akan selesaikan dengan apa? Kalau saya rekonsiliasi nasional. Kalau memang Pak Joko Widodo itu bertobat, maka terjadi rekonsiliasi nasional ya. Dan ya insya Allah sejarah dari bangsa Indonesia ini akan terselamatkan ya. Itu, dan tidak terjadi lagi presiden berikutnya di mana kita juga melihat bahwa sejatinya ketakutan Pak Joko Widodo saat ini adalah persoalan dari
riwayat pendidikan Gibran yang saat ini pun juga para netizen rakyat Indonesia juga bahu-membahu bersama kami untuk menguak dari persoalan sekolahnya Gibran. Nggak tanggung-tanggung ya. Jadi nggak tanggung-tanggung ini. Di Singapura, akademisi yang berkomentar tentang kejanggalan atau keanehan dari riwayat pendidikan Gibran di Singapura itu nggak main-main. Profesor Zulfikar dari Nanyang University, ya, Nanyang of Technology University dari Singapura. Ini adalah universitas tier A, ya, universitas terkemuka, dan dia juga menyampaikan opini, ya, expert opinion yang selaras dengan hasil pengumpulan data kami, ya, itu. Kemudian di Australia, di mana beberapa kali Gibran mengakui bahwa dia melanjutkan studi ke InSearch, ya. Jadi Anda jangan sebut UTS lagi, ya, karena kita juga sedang deg-degan ini apakah UTS akan melakukan somasi kepada pemerintah Indonesia, ya. UTS itu University Technology of Sydney ini adalah universitas terkemuka. Ketika namanya dicatut oleh Gibran, ini besar kemungkinan kalau tidak terjadi sebuah katakanlah ralat, ya, atau koreksi yang dilakukan oleh Menteri Sekretariat Negara dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bisa saja loh UTS akan mensomasi pemerintah, ya, di sini, karena Gibran sekarang sudah menjadi wapres. Jadi ini bergulir terus, ya. Pak Joko Widodo dan para termul, Presiden Prabowo Subianto dan segenap jajaran yang relevan dengan kasus ini serta seluruh rakyat Indonesia, kami katakan bahwa kasus ini, ya, keberanian ini akan terus bergulir bagaikan gulungan salju, ya, di mana kita mulai dengan kami bertiga, nanti bergulung akan muncul lagi ratusan orang yang akan seberani kami untuk menyampaikan kebenaran dan sekaligus menguak kebenaran tentang ijazah Joko Widodo dan sekaligus riwayat pendidikan Gibran yang gelap. Iya, ini sebenarnya itu adalah merupakan kelanjutan dari masa lalu. Artinya pada waktu Jokowi berkuasa itu sering terjadi hal-hal seperti itu. Bahkan bukan pada tokoh saja tapi juga pada ulama. Apalagi di kota seperti Malang dan daerah Jawa Timur ini khususnya, itu rata-rata ada yang semacam mengorkestrai untuk setiap kali ada masukan selalu dibawa ke arah radikal, kemudian khilafah dan sebagainya, yang mana mereka itu bahkan dibenturkan dengan Pancasila dan sebagainya. Yang mana khilafah itu adalah sistem pemerintahan, bukan ideologi, nggak ada hubungan. Dan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa khilafah apa itu tidak diperbolehkan di Indonesia, tidak. Jadi setiap orang yang melaksanakan agama dengan baik dan sebagainya dibilang dengan kafah, dianggap itu adalah sudah bertentangan dengan Pancasila. Himbauan kami terhadap masyarakat dan sebagainya, masyarakat itu kan paham hukum, paham konstitusi. Sekali lagi, konstitusi. Paham konstitusi, ya kan, masyarakat itu paham. Mulai kecil sudah diajarkan masalah Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Mereka paham bahwa suatu tindakan, suatu penyampaian pendapat secara bersama-sama, ya, maupun berkelompok maupun berkumpul dan sebagainya itu dilindungi oleh undang-undang. Bahkan tidak ada satupun di sini yang menyinggung soal pemerintahan. Bahkan kita ini membantu pemerintahan untuk supaya negara kita ini adalah negara yang taat pada hukum, taat pada ketentuan, dan sesuai dengan keinginan presiden kita bahwa hukum adalah panglima di negara Indonesia ini. Harapan kami di pihak kepolisian juga demikian. Harus ada di satu pihak digaungkan masalah reformasi kepolisian, yang mana kepolisian akan menjadi lebih baik dan lebih baik, direformasi agar tidak seperti yang masa lalu, yaitu tajam ke bawah kemudian tumpul ke atas dan sebagainya. Di daerah-daerah itu nampaknya
belum memahami atau belum mentaati atau belum mengikuti arahan-arahan dari kepolisian pusat. Saya yakin di Jakarta hal-hal tidak terjadi hal seperti ini, mendemo orang dalam arti jika mereka mengadakan satu pertemuan dan sebagainya, tidak ada di Jakarta ya. Karena kenapa di daerah-daerah ini nampaknya apakah mereka belum paham bahwa orang yang selama ini kayak bedah buku dan sebagainya itu adalah perbuatan-perbuatan yang konstitusional, ya kan? Itu apakah mereka tidak paham soal itu? Jadi mudah-mudahan dari Malang ini karena sudah ada perubahan yang mana tadi malam itu mereka pada berkumpul sampai jam 12 malam untuk menunggu kedatangan Dr. Tifa dan rombongan. Nah, pagi tadi tidak lagi karena akan menunggu, menghadang. Ya, menunggu dan menghadang. Ya, kalau positif. Karena di tempat kejadian kalau menghadang bisa di jalan dan sebagainya, menunggu dan menghadang seperti itu. Nah, dan tadi malam kebetulan saya ada di sini, kemudian saya mendapatkan kuasa dari panitia, saya bertemu dengan Kapolres dan Kapolsek. Ya, kami menyatakan bahwa mohon ini acara yang benar-benar konstitusional ini adalah dilindungi. Bahkan orang-orang yang melanggar atau tidak menginginkan acara ini berlangsung, berarti mereka adalah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu inkonstitusional. Nah, jadi harapan kami mudah-mudahan dari Malang ini suatu pelajaran khususnya pada aparat negara dalam hal ini polisi, yang mana jika ada satu bedah buku atau penyampaian pendapat atau suatu dialog dan sebagainya itu diamankan dalam arti dari gangguan-gangguan yang melanggar hukum tersebut. Ya.